Akar yang terkutuk, terbangunnya pocong di bawah pohon. Di sebuah desa kecil bernama Kembang Sari, yang terletak di tengah hutan lebat di Jawa, ada sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun. Itu adalah cerita yang mengundang rasa penasaran dan ketakutan bagi para penduduk desa, kisah tentang pohon kuno di tepi hutan. Pohon dengan akar begitu dalam seakan-akan menghubungkan langsung ke jantung bumi. Penduduk desa berbicara tentang pohon itu dengan bisikan pelan, terutama pada saat senja. Karena dikatakan bahwa di bawah akar pohon yang berliku itu, ada kejahatan kuno yang terperangkap. Sebuah pocong, roh gelisah dari orang mati, terikat oleh kain kafannya. Menunggu jiwa bodoh yang akan mengganggu tiduran panjangnya. Rina, seorang wanita muda dengan rasa penasaran yang sekuat hutan itu sendiri, selalu terpesona dengan cerita-cerita tersebut. Sementara penduduk desa takut pada pohon itu dan rahasia gelapnya, Rina justru merasa tertarik. Dia tumbuh besar dengan mendengar tentang pocong. Roh seseorang yang tidak mendapatkan penguburan yang layak, yang terkutuk untuk mengembara di bumi sampai akhirnya dilepaskan. Namun, gagasan tentang roh yang terperangkap di bawah pohon sepertinya hanya mitos yang layak untuk diungkap. Suatu malam, saat senja tiba dan sinar matahari terakhir mengubah langit menjadi lukisan oranye dan ungu, Rina memutuskan. Dia akan pergi ke pohon itu, mencari tahu sendiri apa yang terpendam di bawah akarnya. Dan apakah cerita-cerita penduduk desa itu ada benarnya? Dengan hanya membawa lentera untuk menerangi jalannya, dia masuk ke hutan. Hutan terasa sunyi dengan sangat aneh. Hanya terdengar desiran lembut daun-daun. Semakin dalam dia melangkah, udara terasa semakin berat, semakin dingin. Jalan setapak semakin menyempit, dan bayangan semakin panjang. Menyelimuti pohon-pohon. Akhirnya, dia sampai di sebuah padang rumput tempat pohon kuno itu berdiri, batangnya yang besar melilit ke langit seperti makhluk yang hidup. Akar-akarnya merambat seperti jari-jari tangan raksasa, berliku dan tergerus oleh waktu. Rina mendekati pohon itu dan berlutut di sampingnya, jarinya menyentuh tanah yang dingin dan lembab. Dia merasakan hawa aneh di udara, dingin yang tidak wajar yang membuat bulu kuduknya meremang. Dia melihat sekeliling, namun tidak ada suara, tidak ada gerakan di hutan. Udara seakan menahan napasnya. Kemudian, di bawah akar pohon, dia melihatnya. Sebuah tangan pucat, kerangka dan ramping, perlahan muncul dari tanah. Jari-jarinya bergerak-gerak, menggapai ke atas seakan mencari sesuatu, apapun, untuk melepaskan diri dari cengkraman bumi yang menyesakkan. Napas Rina tercekat, jantungnya berdegup kencang. Dia sudah mendengar cerita-cerita itu. Tapi dia tidak pernah membayangkan bisa menyaksikannya secara langsung. Tangan itu berhenti sejenak sebelum perlahan, dengan siksaan yang terasa, mulai terangkat. Denyut nadi Rina semakin cepat. Tubuhnya membeku di tempatnya saat sosok yang tertutup kafan perlahan keluar dari tanah. Pocong itu nyata, dan ia marah. Matanya bersinar dengan cahaya yang aneh dan tidak wajar. Dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan teriakan tanpa suara yang mengisi udara dengan perasaan ketakutan yang mencekam. Wajah roh itu hampir tidak terlihat di balik kafannya. Namun mata kosong dan bolongnya cukup untuk membuat teror merasuki tubuh Rina. Sebelum Rina bisa bereaksi, pocong itu melompat keluar dari tanah dengan kekuatan yang mengguncang tanah di bawahnya. Ia mendarat tepat di depannya dengan suara dentuman yang menakutkan, tanah di bawah kakinya retak dan pecah seperti kayu rapuh. Sosok itu lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Kafannya adalah pakaian compang camping yang membusuk menempel di tubuhnya. Dan kemudian, ia mulai bergerak. Dengan kecepatan yang tidak wajar, pocong itu melompat menuju Rina. Setiap gerakannya disertai suara samar dari kafannya yang menyeret tanah. Seolah roh itu sedang mengejarnya, lapar akan balas dendam atau mungkin untuk kebebasan. Kau telah membangunkanku, bisiknya, suaranya serak dan hampa, seakan ia terkubur di bumi selama berabad-abad. Sekarang kau harus tinggal. Kata-kata itu membuat Rina merinding. Ketakutan menyerbu dirinya, dan ia berbalik, berlari kencang, kakinya beradu dengan tanah saat ia menjauh dari pohon itu. Namun pocong itu cepat, lebih cepat dari apapun yang manusiawi. Tangan kerangka yang busuk menyentuh punggungnya, mengirimkan gelombang dingin ke seluruh tubuhnya. Cengkraman roh itu semakin erat, dan ia bisa merasakan dinginnya kematian merayap ke dalam tulangnya. Rina memaksakan dirinya lebih keras, namun kekuatannya tidak bisa mengalahkan pocong. Kakinya mulai lemah, napasnya semakin pendek. Saat kehadiran dingin roh itu semakin dekat,
Ia bisa mendengar suara kafannya yang menyeret, pengingat bahwa kematian sedang mengejarnya. Tiba-tiba, Rina terjatuh, kakinya tersandung akal. Dan ia terjatuh ke tanah. Ia menoleh, namun yang ia lihat hanya pocong yang berdiri di atasnya, matanya bersinar dengan niat jahat. Ia meraih ke bawah, jarinya yang dingin menyentuh lehernya. Dan Rina merasakan hangat terakhir meninggalkan tubuhnya. Hal terakhir yang dilihat Rina sebelum kegelapan menyelimuti dirinya adalah pohon itu, cabangnya yang terpelintir bergoyang tertiup angin. Seakan pohon itu memanggilnya, seperti menyaksikan takdirnya terungkap, melihat saat dia menjadi bagian dari legenda itu. Saat para penduduk desa datang mencari Rina keesokan harinya, mereka hanya menemukan lentera miliknya, tergeletak di tepi pohon. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejaknya. Satu-satunya yang tersisa adalah sebuah jejak tangan pucat yang terpatri di tanah, jari-jarinya masih terentang, masih mencari kebebasan. Dan demikianlah legenda pocong di bawah pohon itu tumbuh. Seperti yang selalu terjadi, penduduk desa berbicara tentang hilangnya Rina dengan bisikan, cerita yang menambah lapisan misteri di sekitar pohon kuno itu. Roh itu telah diganggu sekali lagi. Dan kini, ia akan menunggu jiwa berikutnya yang berani, atau bodoh, untuk mencari kebenaran. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang pocong di bawah pohon itu menjadi cerita peringatan. Orang tua memperingatkan anak-anak mereka untuk menjauh dari hutan, untuk tidak pernah mendekati pohon kuno itu. Namun, jauh di dalam hati, mereka semua tahu bahwa roh itu tidak akan pernah benar-benar tenang. Ia akan selalu menunggu, di bawah akar pohon, untuk jiwa berikutnya yang akan mengganggu tiduran abadinya.